Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi gang. Semangat pagi. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia akhirat gan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hari ini Bagong Mesam TV berada di lokasi Desa Awar-Awar, Asem Bagus, Kabupaten Situbondo. Yuk kita lihat apa yang akan terjadi hari ini gan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Ferry. Saya berasal dari kota Situbondo, Kecamatan Asem Bagus, Desa Awar-Awar. Nah, di samping saya ini adalah istri saya. Dia selaku pendukung saya selama saya berusaha apapun itu. Awal mula sebelum saya berusaha ternak sapi, saya itu mengawali itu dari kegiatan usaha bebek telur. Benar kan ya? Saya itu beternak bebek telur sejak tahun 2017, dimana waktu itu saya baru pertama kali belajar dari awal pembibitan, beli bibitnya bebek telur, terus sampai membuat kandangnya, sampai belajar pertama kali bertelur itu sudah habis 18 juta. Betulan ya Maya? Nah, setelah itu dipikir-pikir lagi sama saya, kok ini bebek ini kok telurnya masih sedikit, kenapa gitu. Nah, setelah saya tanya kepada seniornya, ternyata pakannya itu harus tetap mengikuti pakan pabrik. Jadi tidak bisa kita akal-akali ya Mas. Kita harus tetap mengikuti pakan pabrik, yaitu pakai konsentrat, separator, dan segala macam. Nah, disitulah saya melupakan yang 18 juta itu, saya lupakan. Saya kembali lagi mengambil modal untuk membeli pakan yang dari pabrik lah. Nah, setelah itu alhasil telurnya memang banyak. Alhamdulillah setiap hari sudah meraih keuntungan yang cukup besar. Nah, seiring berjalannya waktu, kadang suatu usaha itu ada kendala ya Mas, yaitu tiba-tiba harga telur mendadak turun. Nah, disitulah saya mengalami yang namanya kerugian. Harga pakan naik, harga telur malah turun. Nah, disitu saya mengalami kerugian. Nah, disitulah saya mulai bermusyawarah sama istri saya, gimana kalau usaha kita ganti. Gimana kalau kita ganti ternak sapi. Benar kan ya Maya? Nah, setelah itu saya jual semua bebek saya sebanyak 300 ekor, itu hanya laku 6 juta. Nah, dari 6 juta itu saya tambah uangnya untuk beli sapi. Nah, setelah saya dapat sapi harga di atas 10, saya mencoba penggemukan. Nah, disitulah saya belajar cara-cara menggemukkan sapi. Bagaimana caranya ini untuk bisa lahap makan, bisa cepat gemuk, dan segala macam saya sudah pelajari dari senior-senior saya. Dan alhamdulillah membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Saya sukses bisa meraih keuntungan yang tidak dikira-kira. Saya bisa menghasilkan keuntungan dalam 2 bulan saja, per ekornya bisa menghasilkan sekisaran bersihnya itu 3 juta. Itu sudah dipotong biaya pakan dan segala macamnya. Nah, setelah itu saya kembangkan terus, dan pada akhirnya ada kontes di Situbondo tahun 2019 ya. Pertama kali saya mengenal kontes, disitulah saya mengenal kontes. Saya ke sana sama istri saya melihat berbagai macam sapi yang sangat besar, dan saya bicara sama istri saya, bisakah saya memelihara? Mampukah saya memeliharanya?
Nah setelah itu saya pulang terus rembuk sama istri, saya punya keinginan untuk memelihara sapi kontes. Nah setelah itu saya punya satu indukan yang melahirkan satu pedet super. Itu katanya orang, tapi saya kan belum tahu awalnya. Tapi katanya orang yang senior itu sudah super. Nah dari situlah saya mulai merawat dia dari kecil. Berbagai macam cara, pakan dan segala macam sudah saya lakukan. Dari cara nyombor, pemberian pakan, pokoknya itu sudah tertata dengan baik dan hasilnya sangat memuaskan. Pada tahun 2020 saya mengikuti kontes pertama kali di Situbondo. Waktu itu sapi saya masih umur 1 tahun dan dia masih mendapatkan kategori sapi termuda, sudah sapi juga terberat. Di umur 1 tahun sudah mendapatkan bobot 630 kalau tidak salah. Nah setelah itu saya terus berjuang lagi dan pada akhirnya pada tahun 2022 di mana pada bulan 3 sudah tersebar informasi kalau ada kontes APPSI di lokasinya di Jember. Nah disitulah saya mulai semangat lagi untuk merawat pedet saya. Terus keseharian saya itu seorang guru, jadi saya selain mengajar saya juga beternak. Pagi sampai siang saya ngajar, setelah itu sorenya saya ngarit gitu ya Maya. Jadi tidak ada waktu untuk jalan-jalan lah untuk istri saya merasa gimana gitu. Dan ya alhamdulillah semuanya itu terobati, semuanya dengan keberhasilan saya mencetak sebuah kesuksesan, di mana kesuksesan itu ada di samping saya. Coba lihat ini kesuksesan saya. Ini saya raih dengan kerja keras. Semua cerita suka duka yang ada di kontes sudah saya lakukan, sudah saya alami bersama istri saya. Berawal saya berangkat dari kontes, saya berangkat ke sana, saya tidak punya keinginan untuk juara. Karena yang saya tahu di tingkat nasional itu sapi-sapinya lawan-lawannya luar biasa sangat besar. Tapi alhamdulillah saya tidak pesimis ya, karena saya punya data kalau sapi saya memang beratnya segitu. Dan setelah penimbangan ternyata alhamdulillah sapi saya terberat di sana. Untuk masalah comboran, sapi saya tidak begitu tidak begitu mahal lah comborannya. Paling kalau dikalkulasi itu per hari paling 50.000 lah, itu sudah istimewa buat comboran yang sapi ini. Jadi saya ini berangkat dari peternak kecil ke kontes APPSI ke tingkat nasional, bisa mampu bersaing dengan peternak-peternak hebat di sana. Jadi saya cuma ingin memotivasi kepada para peternak bahwasanya tidak usah kecil hati, tidak usah takut. Yang penting apa yang kamu punya ditekuni, disayangi, ya kan Mah? Betulan ya. Pokoknya intinya kita harus semangat, tidak usah patah hati. Dan dari semangat itu, dari saya yang basicnya dari peternak kecil, benar-benar nyata membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Seperti yang dilihat di samping ini, coba dilihat ya. Saya meraih juara 1 di tingkat nasional, bukan tingkat kabupaten lagi, bukan tingkat provinsi, tapi sudah tingkat nasional ya. Saya dari basic peternak kecil sudah mampu meraih peringkat pertama di tingkat nasional. Jadi intinya kita tidak usah tidak usah kecil hati ya, tidak usah pesimis, yang penting semangat.
sebuah keberhasilan, sebuah kerja keras akan kita capai apabila kita benar-benar tekun, benar-benar semangat, dan penuh dengan keikhlasan. Ya, nah cukup sekian dari saya. Apabila dari awal ada tutur kata yang kurang berkenan, mungkin dari saya atau istri saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.